Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Ikram Azhari, NIM 23129280. Kali ini saya akan menjelaskan kembali topik yang sangat penting mengenai konsep dari kepemimpinan. Ada beberapa topik utama yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu mengenai pengertian dan konsep dari kepemimpinan ini. Yang kedua itu mengenai fungsi dari kepemimpinan. Nah, yang ketiga itu mengenai syarat dari kepemimpinan. Dan selanjutnya ada beberapa aspek penting lainnya di dalam kepemimpinan ini. Untuk itu mari kita masuk kepada konsep dan pengertian dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut beberapa ahli, konsep kepemimpinan ini adalah aktivitas yang mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan menurut Stephen P. Robin, kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, konsep dari kepemimpinan tidak hanya terkait dengan posisi atau jabatan seseorang, akan tetapi juga bagaimana seseorang itu dapat menjadi teladan dan memberikan inspirasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung terhadap keberhasilan tim yang ia pimpin. Nah, contohnya saja ketika seseorang guru menjadi panutan dan dapat memotivasi muridnya dalam belajar agar belajar dengan lebih giat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari kepemimpinan ini. Nah, yang pertama itu sebagai pengarah. Pemimpin akan memberikan arah dan tujuan yang jelas kepada kelompok atau organisasi yang ia pimpin. Nah, mereka akan membantu anggota tim memahami peran mereka dalam mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya saja ketika kepala sekolah menentukan visi pendidikan berkualitas dan mengarahkan seluruh staf untuk mencapai visi tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu sebagai motivator. Pemimpin ini berfungsi sebagai pendorong semangat tim untuk bekerja dan dengan antusias dan penuh dedikasi. Nah, contohnya ketika seorang manajer yang memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi untuk sebagai motivasi bagi karyawan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu sebagai fasilitator. Pemimpin menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, maksud saya. Nah, contohnya seseorang kepala proyek yang memastikan timnya memiliki alat kerja yang memadai. Nah, selanjutnya yang keempat itu sebagai pengambil keputusan. Pemimpin akan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang penting dan mempengaruhi organisasi yang ia pimpin. Contohnya, seseorang CEO yang memutuskan strategi bisnis baru untuk perusahaan yang ia pimpin. Nah, selanjutnya berbicara mengenai pengambilan keputusan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu hal-hal berwujud dan tidak berwujud. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin harus mempertimbangkan aspek berwujud seperti sumber daya, data, dan fakta, serta aspek-aspek tidak terwujud lainnya seperti nilai, budaya, dan moral. Selain itu, emosi dan rasionalitas juga memainkan peran penting. Nah, selanjutnya keputusan itu untuk mencapai tujuan bersama. Setiap keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pilihan yang tidak selalu memuaskan. Dalam banyak kasus, keputusan jarang memberikan hasil yang sempurna. Oleh karena itu, pemimpin harus bersiap untuk memilih alternatif terbaik yang tersedia. Nah, selanjutnya
pengambilan keputusan sebagai tindakan mental dan fisik. Dalam proses pengambilan keputusan dimulai dari analisis dan pemikiran, tetapi harus diimplementasikan dalam bentuk tindakan yang nyata. Selanjutnya yang kelima, itu pengambilan keputusan membutuhkan waktu. Keputusan yang efektif memerlukan analisis mendalam dalam pengumpulan informasi dan pertimbangan yang matang nantinya. Selanjutnya yang keenam, itu keputusan praktis untuk hasil yang lebih baik. Pemimpin perlu membuat keputusan yang realistis dan dapat diterapkan dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya yang ketujuh, itu keputusan harus dilembagakan. Keputusan yang diambil perlu diumumkan secara formal dan didokumentasikan agar semua pihak terkait mengetahui dan memahami kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya mari kita masuk kepada syarat-syarat pemimpin. Seorang pemimpin yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu berintegritas. Nah, pemimpin harus jujur dan dapat dipercaya serta memiliki moral yang baik terhadap apa yang ia pimpin. Contohnya, pemimpin yang tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya terhadap karyawan-karyawannya. Selanjutnya yang kedua itu memiliki visi yang jelas. Seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang konkret dan mampu menyampaikan visi tersebut kepada timnya nantinya. Contohnya, seorang pendiri sebuah organisasi amal yang memiliki tujuan membantu anak-anak kurang mampu. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemimpin ini harus memiliki kemampuan dalam komunikasi. Pemimpin harus mampu menyampaikan ide-ide dengan jelas dan mendengarkan anggota timnya dalam berpendapat. Nah, contohnya ketika pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berbicara, menyampaikan ide dari anggota-anggota tersebut. Nah, yang keempat, itu pemimpin harus memiliki kepedulian terhadap anggotanya. Pemimpin harus peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan dari anggota timnya. Contohnya, seorang manajer yang memberikan waktu yang fleksibel kepada karyawannya yang sedang menghadapi masalah pribadi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ada beberapa gaya kepemimpinan. Ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah kepemimpinan otoriter. Pemimpin mengambil keputusan tanpa melibatkan tim. Gaya ini cocok untuk situasi darurat tetapi bisa mengurangi kreativitas anggotanya. Yang kedua itu kepemimpinan demokratis. Ini merujuk kepada pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Gaya ini meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab bersama. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota timnya untuk bekerja sendiri. Nah, gaya ini cocok untuk tim yang sudah sangat mandiri. Nah, selanjutnya berbicara mengenai relevansi dalam pendidikan. Dari sudut pandang penerapan pendidikan saat ini, kepemimpinan menjadi sangat penting dan cenderung meninggalkan masalah. Hal ini dapat dilihat dari 2 faktor. Yang pertama, mengenai suksesi kepemimpinan. Pergantian pemimpin seringkali membawa perubahan pada kinerja suatu unit atau instansi. Contohnya saja pada kepala sekolah baru yang menerapkan kebijakan berbeda dari pendahulunya dapat mempengaruhi lingkungan belajar dari sekolah tersebut, baik itu secara positif maupun negatif. Nah, yang kedua itu kepemimpinan yang dianggap tidak penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah salah satu faktor internal penting dalam keberhasilan organisasi. Namun, seringkali keberadaannya diabaikan. Misalnya, pada sebuah organisasi memiliki pemimpin secara formal, akan tetapi gagal menjalankan kepemimpinan secara efektif. Contohnya saja, fenomena seperti jargon perubahan kepemimpinan atau perubahan kebijakan seringkali terjadi
Bahkan dalam konteks teknis seperti mengubah tata letak kantor, mengganti kursi atau warna dinding, terjadi karena pemimpin baru lebih fokus pada hal kosmetik daripada memperbaiki sistem kerja dari karyawan-karyawannya tersebut.